Rocky, seperti kata Puan Maharani, tahun politik itu datang lebih awal gitu ya. Ini kalau musim buah itu sebenarnya kalau datang lebih awal tuh biasanya buahnya sih memang nggak cukup apa ya, kurang matangnya kurang bagus gitu, Bung Rocky. Dan biasanya masih belum banyak. Nah, itu yang terjadi. Kita lihat maksudnya Mbak Puan ini ternyata karena dia sudah mulai kampanye sekarang itu gitu ya. Kemarin kita tahu kan dia aktif selalu keliling, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu kemarin terus terakhir ketemu Cak Imin, dan kemudian yang terakhir ini yang sedang viral ini adalah video Mbak Puan bagi-bagi kaos. Kelihatannya Mbak Puan ingin menegaskan gitu bahwa PDIP ini memang betul-betul partai wong cilik. Kemarin dia makan di warung pecel di seberang, beberapa hari lalu bukan kemarin ya, di seberang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan dia menyebutkan bahwa PKB dan PDI ini memang partainya orang sendal jepit gitu ya, partai wong cilik gitu. Nah, tetapi yang kita lihat banyak justru dibully oleh netizen gitu, karena dianggap bahwa nggak otentik lah, kelihatan kalau packagingnya gitu. Dan kemudian juga gitu kemarin viral videonya ketika bagi-bagi kaos, kelihatannya Mbak Puan wajahnya cemberut dan tidak ada interaksi dengan warga dan sebagainya. Tapi saya kira jangan dibully dulu lah. Ini kan juga baru mulai gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, orang selalu peka terhadap penampilan publik seorang tokoh tuh. Ya kalau Puan menyebut dia datang di partai wong cilik, oh iya itu orang ingat Soekarno. Tapi kalau orang lihat gaya hidup tokoh-tokoh PDIP kan nggak mungkin dia wong cilik itu. Kalau orang lihat sebagaimana PDIP tidak membela hak rakyat untuk dapat subsidi BBM, itu bukan partai wong cilik itu. Jadi kelihatannya di dalam psikologi Mbak Puan juga mendua. Dia harus citrakan diri sebagai partai wong cilik, tetapi gaya tubuhnya Mbak Puan tidak menunjukkan wong cilik. Jadi mungkin beauty advisor-nya atau pengarah gayanya salah membaca. Jadi biarkan aja Mbak Puan itu datang sebagai Puan Maharani yang hidupnya dari awal udah di istana sebetulnya kan. Jadi kira-kira itu intinya tuh. Nah, kalau Mbak Puan itu kemudian terlihat ngomel atau cemberut, ya itu karena nggak fit and proper antara bahasa tubuh dia dan bahasa tubuh partainya yang menyuruh dia supaya bercitra sebagai wong cilik. Apalagi selalu ada bocoran. Tentu ada aja orang yang nunggu di situ karena tahu jam kampanyenya Mbak Puan, lalu mulai cari-cari cara untuk menjatuhkan Mbak Puan mentalnya. Jadi semakin Mbak Puan beredar, semakin orang musuh politiknya juga akan ada di situ. Ya mungkin sebagian dari aktivitas dari relawan Ganjar ada di situ untuk memantau mana yang bisa ada kesalahan di situ. Itu pasti begitulah. Nah, yang kedua, terlalu jauh memang untuk memaksakan Puan Maharani merakyat, itu agak berat memang itu. Lain dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi ya udah dia udah biasa merakyat dari awal. Sehingga kalau dibuatkan skenario ya nggak kaku lah Pak Jokowi. Tapi tetap itu skenario juga kan, bocor juga. Di mana-mana Jokowi sebetulnya lakukan penipuan visual sebetulnya kan. Jadi itu yang terjadi. Nah, pada Puan lebih dari itu, lebih dari sekedar penipuan visual, dia mengalami self denying, dia menolak sebetulnya suasana semacam itu karena kan tuh bertemu dengan rakyat kan harus bisa cium keringat rakyat kan, dan harus makan dari piring yang mungkin di ember yang bekas kan, atau daun pisang untuk makan pecel tuh. Nah, kalau mulai dibuat terlalu mewah sempurna, orang tahu bahwa kok rekayasanya berat banget ya, atau terlalu jauh tuh. Tapi Mbak Puan semangat lah, terus temui warteg-warteg paling nggak warteg-warteg di Jakarta dulu. Ya. Saya kira sebenarnya ini apa yang paling nasihat yang klasik, saya kira be yourself gitu ya, jangan diubah dong ya. Harusnya begitu. Nah, jadi buat apa faking itu? Ya, terus dan gini, sebenarnya ada cara tanpa harus mengubah gaya Mbak Puan, tapi terutama ada kebijakan partai. Ini kan sekarang sedang ramai sekali rencana pemerintah untuk konversi dari gas melon itu ke kompor listrik, dan karena belum sudah menimbulkan kehebohan, ya akhirnya PLN memutuskan tidak melanjutkan program itu. Nah, konyolnya kan kita tahu bahwa ide ini yang paling ngotot kan Ketua Badan Anggaran, dan itu dipegang oleh
politisi dari PDIP, Said Abdullah, Ketua Badan Anggarannya. Nah, sebenarnya harusnya begini yang dibenerin, jangan udahlah Mbak Puannya jangan diubah-ubah lah gitu, disuruh turun ke sawah lah, apalah, itu kan nggak Mbak Puan banget gitu ya. Ya udah mondar-mandir pakai private jet aja Mbak Puan. Lebih orang mungkin lebih gembira tuh merasa wah ini pemimpin saya betul-betul dari satu kota ke kota yang lain nggak sempat naik beca karena itu dia naik private jet kan lebih ya itu yang disebut be yourself. Tetapi menjadi be yourself itu akan menimbulkan juga kontradiksi karena selalu Puan Maharani be yourself tapi di belakangnya ada Dewan Kolonel kan kok ajaib kan. Kalau be yourself ya dia yang mengkomandoi itu keadaan itu. Dan itu udah nggak perlu ada dewan-dewanan kan PDIP sendiri udah partai yang ada di mana-mana ngapain ada dewan segala macam dewan untuk backup itu. Jadi pertanda bahwa PDIP sendiri nggak percaya diri, dia nggak percaya bahwa kader-kadernya bisa mengasuh Mbak Puan sehingga mesti dibikin lembaga khusus itu bahayanya. Kalau partai akhirnya tidak percaya terhadap kemampuan organisasinya di bawah. Mungkin karena anggarannya berkurang dan tidak efisien, maka dibuatlah, walaupun sudah dibantah itu Dewan Kolonel, tapi pasti dia tetap beroperasi dengan nama yang lain mungkin. Dan itu juga ajaib kan, Pak Puan itu ketua Dewan Perwakilan Rakyat, bukan apalagi mengapa masih perlu ada Dewan Kolonel. Dia udah ketua dewan. Ya. Nah ini ya, kita sekarang fokus ya ke soal kebijakan kompor gas ini ya. Karena ya alih-alih ini ingin mesejahterakan rakyat, yang muncul itu adalah bagaimana ini adalah upaya menyelamatkan PLN dan karena jelas di situ disebutkan bahwa itu ya kelebihan pasok gitu. Dan kalau kelebihan pasok ini kan satu jelas itu berarti ada soal mismanagement ya, miscalculate, kesalahan manajemen, ada juga persoalan serius bahwa ada deindustrialisasi, tetapi juga kemudian orang juga mencium ada persoalan bahwa siapa nih yang punya pembangkit ini, karena ternyata semua yang pembangkit ya mereka juga yang oligarki. Dan lebih parah lagi kemudian ketahuan ternyata yang siap untuk memproduksi kompor gas itu grup Jarum misalnya kan, jadi bolak-baliknya larinya ke situ terus kita. Jadi masalah kita, kalau kita selalu kaji politik ekonomi, kegagalan pemerintah untuk bikin proyeksi permintaan listrik itu dibebankan pada rakyat. Rakyat nggak pernah minta listrik, yang minta listrik itu industri. Dan begitu terjadi deindustrialisasi, yuk kapasitasnya naik kan. Jadi kacaunya itu dalam segala hal sebetulnya. Ini kayak orang, kan kalau kita tanya, ngapain sih produksi listrik gede-gedean, kan gak ada permintaan. Ngapain sih bikin jalan tol panjang-panjang, kan gak ada yang mau lewat. Oh ini buat generasi ke depan, kan nanti menjelang generasi emas 2045, kita mesti siapkan dari sekarang jalan tolnya tuh. Kita mesti siapkan kapasitas listrik. Itu kayak orang, dia mau makan minggu depan, mau makan minggu depan, dia udah masak hari ini, ya jadi basi aja kan. Jadi ngapain bikin jalan tol kalau belum mau dipakai? Ngapain nambah power plant itu kalau nggak ada permintaan, kalau ada deindustrialisasi. Jadi ini semua akibat dari arogansi itu, mau pamer ada jalan tol demi generasi ke depan. Padahal generasi ke depan dia akan pakai helikopter. Kan helikopter antar kota udah ada tuh. Ini ngapain ada jalan tol tuh? Itu pentingnya kita bikin analisis apa namanya ini, prospektif tentang potensi itu. Nah Pak Jokowi dan gengnya itu selalu menganggap kami bikin itu untuk kepentingan masa depan. Masa depan orang nggak perlu jalan tol, orang perlu, saya sebut jalan pikiran. Tapi orang sekarang mulai melihat bagaimana drone itu bisa dimanfaatkan sebagai transportasi. Dalam 2-3 tahun ke depan orang bergelantungan di drone mungkin tuh, atau helikopter yang ringan-ringan itu kan. Jadi ini bahayanya tuh. Jadi seluruh energi kita hanya habis untuk membayangkan masa depan yang bakal lain sama sekali itu. Lain kalau dibilang oke ini untuk menghubungkan puskesmas dengan jalan kabupaten, itu langsung real supaya ibu-ibu hamil itu yang seringkali keguguran karena dibawa di atas Gojek bisa tiba mendapat kesehatan, itu real. Tapi kalau ide-ide kayak listrik nanti sama juga di mobil listrik juga jadi masalah nanti, karena buat bikin listrik itu produksi listrik perlu batu bara juga tuh buat menghasilkan listrik. Lalu chargernya di mana tuh, dari Jakarta sampai Solo chargernya cuma 2, jadi kita beli baterai cadangan yang seharga separuh mobilnya tuh kan. Jadi seluruh kemewahan yang dibayangkan Pak Jokowi secara real itu nggak ada gunanya sebetulnya.
Itu intinya tuh. Demikian juga PLN tuh, karena udah tersedia listrik ya dia salurkan aja dengan cara memanipulasi kebutuhan publik. Seolah-olah itu buat rakyat, padahal sebetulnya buat ngurangi beban dia untuk bayar utang. Dan tadi kalau Anda bilang tadi drone, bahkan sekarang tapi kan ada juga yang eranya metaverse, Bung Rocky. Jadi orang tidak perlu berkunjung secara fisik, kan itu juga sudah seperti itu sekarang malahan. Ya itu yang saya anggap kok apa pentingnya infrastruktur? Ngapain tuh jalan-jalan tol yang dalam 2 tahun lagi orang nggak akan pakai misalnya itu. Maka produksi transportasi udara yang ringan atau bahkan kalau kita hitung 10 tahun ke depan itu metaverse itu udah berlangsung tuh, kirim-kiriman senyum bisa dilakukan secara real dengan objek yang nyata walaupun dimanipulasi secara teknologi. Tetapi kebutuhan komunikasi tidak lagi memerlukan perjumpaan fisik dengan fisik. Jadi membayangkan itu, kalau Pak Jokowi sering bilang 4.0 teknologi, kok kenapa nggak diucapkan aja potensi kita untuk berubah cara komunikasi. Nah, milenial tentu paham itu. Mana ada milenial semua mau pakai jalan tol kalau ada metaverse. Dan realitasnya gitu ya, tapi yang membuat kita sedih itu semua itu kan sebenarnya yang dikatakan itu masa depan, terus kemudian untuk agar kita tidak terjebak pada minyak bumi dan sebagainya, jebakan minyak bumi, karena itu kemudian kita berubah ke listrik dan sebagainya. Tapi begitu kita cermati, ternyata ujung-ujungnya itu ada kepentingan-kepentingan ekonomi besar yang kita sebut oligarki tadi, yang saya sebut. Oh ternyata Bos Jarum, sekarang Jarum saya kira udah diambil orang lain, tapi orang tetap menyebutnya itu keluarga Jarum, itu udah siap menyiapkan 1 juta kompor gas. Mas Pion juga begitu udah bersiap-siap. Dan semua itu kemudian jadi beban anggarannya kan masih masuk di APBN, dan kalau APBN ya pasti rakyat juga yang akan menanggung gitu. Ya, ini komplikasinya di situ. Setiap kali perencanaan ekonomi pemerintah itu sebetulnya blueprintnya udah disiapkan oleh oligarki itu. Jadi oligarki nampung berkah itu, dan oligarki nampung berkah, rakyat nampung pajak, kan itu soalnya kan. Jadi bayangan kita tentang masa depan sekarang berantakan sama sekali. Itu kita bayangin, apa yang kita bayangin ibu kota negara itu juga nanti diasuh oleh oligarki kan. Jadi semua hal akhirnya kita kembalikan pada desain ekonomi politik yang kacau sejak Presiden Jokowi memerintah. Itu masalahnya tuh. Dan kekacauan itu nggak mau diselesaikan karena memang nggak, bagaimana menyelesaikan, semua peralatan dia nggak punya. Dan kita udah mau tahun pemilu, dan oligarki yang udah paling siap tuh, udah 2 calon itu udah pasti terjadi, itu pastilah. Karena nggak mungkin oligarki itu berdiam diri terhadap potensi Indonesia yang memburuk di masa depan, yang akan berakibat memburuknya juga seluruh investasi oligarki kan. Jadi persiapan untuk meneruskan investasi oligarki sama dengan persiapan membiayai musra itu di daerah. Kalau kita lihat musra itu kan, itu mewah dan peralatannya canggih, dan walaupun dikesankan itu rakyat, tapi tetap itu kepentingan oligarki untuk memantau potensi Indonesia berubah, dan kalaupun berubah harus tetap di tangan oligarki itu. Jadi itu faktanya. Nah, itu pentingnya sebetulnya mobilisasi rakyat itu harus dilakukan secara paralel dengan mobilisasi oligarki itu. Pak Jokowi kadang-kadang nggak paham itu, karena bagi Pak Jokowi yang penting Pak Jokowi bisa diselamatkan reputasinya setelah beliau turun, kan cuma itu sinyal dari Pak Jokowi itu. Nah, oligarki dengan mudah bilangnya gampang lah itu Pak. Yang penting jangan sampai Bapak turun lalu kita ikut turun. Kira-kira begitu pikiran oligarki. Ya. Oligarki ini kan dia follow the power gitu ya. Jadi siapapun yang berkuasa, itu yang saya kira harus kita pahami kan. Betul, dan itu kebijakan itu sampai urusan siapa ini Pak Soeharto diberhentikan juga itu pasti kepentingan oligarki. Sangat mungkin juga Soeharto tahu bahwa ya IKN itu susah untuk diteruskan. Sebagai orang yang sebagai ketua Bappenas, dia tahu itu susah diteruskan. Lalu oligarki mulai mengira-ngira itu kalau nggak bisa diteruskan, ngapain kita investasi di ibu kota baru tuh? Mending ganti dulu sih Bappenasnya supaya lebih cawe-cawenya lebih gampang lah, kira-kira begitu kan. Jadi energi kita dihabiskan untuk membahas 2 hal itu, soal polisi yang nggak selesai, sekarang soal kebijakan yang berubah-ubah tuh. Nah, oligarki tentu siapin kebijakan baru. Oke, kalau itu
terlalu riskan dan ketahuan bahwa itu hanya sekedar mengalihkan industri listrik itu supaya laku dan kompor listrik bisa tiba lebih cepat ke konsumen. Ya oke, oligarki mungkin ketahuan. Nah, dia cari lagi cara yang lain kan. Jadi semua kebijakan yang berubah itu karena kepentingan oligarki juga berubah tuh. Ya. Dan tadi ada menyebut soal dua pasang calon tadi, yang itu sudah diucapkan secara terbuka oleh Hasto, dan juga saya mendengar ternyata itu juga diucapkan oleh Pak Jokowi gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak SBY dan juga Andi Arief itu kan ternyata memang saya cek itu rupanya juga memang betul diucapkan oleh Pak Jokowi dalam konsultasi dengan para lembaga-lembaga tinggi negara gitu. Alasannya sih kelihatannya mulia gitu ya, untuk supaya supaya ekonomi efisien gitu ya, dan nggak perlu kalau berlarut kan menimbulkan perpecahan. Tapi kita kan tahu belaka ada udang yang kemarin kita sebut, ada udang di balik bakwannya itu. Ya kalau Pak Jokowi mau supaya bakwannya itu bisa dinikmati semua orang, ya bilang aja saya ingin hanya ada 2 kandidat, yaitu 1 Ganjar, yang 2 adalah Anies Baswedan. Kan gampang jadinya kan. Tapi jangan dibikin soal 2 itu, padahal dua-duanya adalah 1 diasuh oleh kepentingan Pak Jokowi dan oligarki. Kan curangnya kan di situ kan. Kalau mau 2 boleh aja, tapi bikin betul-betul ini yang dipilih oleh kekuasaan, ini yang dicalonkan oleh rakyat. Tapi Anies nggak bisa masuk di situ karena 20% tadi. Jadi semua yang kita sebut, oke, boleh Pak Jokowi bilang, ini demi efisiensi, demi tidak berpecahan. Oh iya, tapi itu di kandang sendiri, itu di 20%. Di luar itu kan mau disingkirkan. Itu curangnya di situ tuh. Bagi kita yang ngerti gimmick-gimmick itu, tahulah ujungnya kemana itu. Yes, oke. Jadi boleh dua calon, boleh. Memang 2 calon lebih efisien, tapi tanda kurung Anies jangan ya. Kira-kira begitu. Apalagi Anies AHY, itu bahaya. Bahaya. Tapi sekali lagi kita tetap support ya, Mbak Puan, jangan patah semangat gitu ya. Dan timnya Mbak Puan jangan paksa-paksain Mbak Puan untuk menjadi orang lain. Be yourself, Mbak Puan. Terus maju. Kita senang nih. Mau Ganjar semua maju, Puan maju, Anies maju, AHY maju, itu rame. Jadi jangan hanya 2 pasang calon, kan gitu ya, Bung Rocky ya. Nah, itu pesan FNN pada Mbak Puan, lakukan terus. Bayangkan bahwa Bung Karno ada di belakang Mbak Puan. Jadi setiap kali Mbak Puan merasa lelah dan terlihat ekspresi yang agak jutek, harus lihat bahwa kakeknya itu orang yang nggak pernah jutek dan selalu ingin merevolusionerkan bangsa. Very, very close, bahkan kata Bung Karno. Kendati menyerempet bahaya, tapi layar harus menuju menyeberangkan bangsa ini setelah pintu gerbang kemerdekaan. Kan begitu kan? Yes. Lama saya jadi jurkam Puan juga nih. Karena concern kita bukan persoalan Mbak Puan pribadinya, tapi concern kita adalah semua anak bangsa yang terbaik itu harus diberi peluang untuk maju. Jangan dibatas-batasi, hanya dibatasi 2 orang, dan kita tahu maksudnya sebenarnya 1 orang, bukan 2 orang juga. 2 pasang maksud saya. Gitu. Jadi Mbak Puan mulai belajar ke oposisi. Kalau misalnya diajukan oleh Pak Jokowi, mesti bilang, oh ya Pak Jokowi, kalau dua calon aja saya dengan Ganjar, ya saya nggak mau lah, karena pasti Ganjar yang menang tuh. Jadi jangan tipu saya Pak Jokowi. Kira-kira begitu Mbak Puan mesti bilang tuh. Supaya dia pulih lagi kemampuan dia untuk menikmati permainan politik. Bagaimanapun Mbak Puan harus menikmati permainan politik, dinyinyirin, dibully segala macam. Kan di situ seseorang diuji tuh. Jadi jangan lupa bahwa rakyat menunggu ucapan-ucapan brilian dari Mbak Puan. Yang sebentar lagi pasti kita duga akan ada banyak baliho dengan ucapan yang brilian. Yes. Semoga itu betul-betul ucapannya Mbak Puan ya, bukan ucapan yang didesain di atas private jet. Dan tetap senyum, tetap senyum karena kamera itu sekarang di mana-mana memantau Mbak Puan. Bisa jadi sekarang ini kalau ada pilihan foto gitu ya, foto Mbak Puan senyum sama Mbak Puan jutek, pasti orang yang media atau medsos akan memilih yang jutek. Jadi jangan kasih pilihan. Kan gitu ya. Ya, sebetulnya wah saya memang jutek. Emang kenapa? Kira-kira begitu. Lebih enak tuh. Lebih fair. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kawal itu lebih dari 2 calon. Jadi kalau Pak Jokowi minta 2 calon, 2 pasang, kita minta lebih dari 2 pasang. Semakin banyak pasang, semakin bagus, dan itu caranya dengan 0%. 0% tidak akan menjutekkan politik. Thank you. Sip. Oke.